1 Korintus pasal 10, mulai ayat pertama. Dari judulnya aja kita udah banyak pelajaran. Israel sebagai suatu peringatan. Jadi firman Tuhan itu ditulis salah satunya untuk memperingatin kita, untuk mempelajarin, untuk belajar dari kesalahan-kesalahan orang di Alkitab yang mereka lakukan dan mereka dibinasakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus ngerti hal ini. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semuanya berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka telah dibaptis dalam awan dan laut. Jadi bangsa Israel itu sebagai gambaran di perjanjian baru. Ternyata bangsa Israel pun juga dibaptis Tuhan melalui tiang awan dan tiang api, sampai ditenggelamkan di laut kan. Ini sebagai gambaran. Mereka semua makan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi Yesus itu sudah ada sejak zaman Musa. Dari ayat ini jelas, garis bawah ini ayat ini. Yesus menurut ayat ini sudah ada sejak zaman Musa. Hebat nggak itu? Tuhan tulisnya. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Tolong please di silent itu. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi Tuhan tidak berkenan dari beberapa orang Israel itu, sehingga mereka matinya di padang gurun. Loh, matinya itu gara-gara apa? Itu yang penting kita perlu pelajari. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Dari ayat ini aja jelas loh, nggak perlu dikotbahin. Kita baca dari pasal ini udah jelas. Ayat yang ke-7. Dan supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bangsa Israel waktu itu yang jadi berhalanya, salah satunya adalah makanan dan minuman. Itu mereka utamakan, bukan menyembah Tuhan. Padahal setiap hari mereka kenal Tuhan, melihat Tuhan dalam tiang awan dan tiang api, tapi masih pingin sesuatu yang lain. Bapak Ibu, menjadi penyembah berhala itu tidak harus kita ke gua-gua atau ke gunung-gunung yang serem-serem. Tapi untuk menjadi seorang penyembah berhala, kalau kita ini sudah menomorduakan Tuhan. Yang jadi nomor satu bisa jadi HP, apapun juga itu, TV, anak, istri, pekerjaan, mobil, keuangan. Segala sesuatu yang kita lakukan melebihi, kita cintai melebihi kita mencintai Tuhan. Kita menomorsatukan hobi juga bisa melebihi menomorsatukan Tuhan. Kita udah jadi penyembah berhala. Nggak perlu ke gunung-gunung yang serem-serem atau ke pohon beringin, tidak perlu, atau ke patung-patung, kita tidak perlu menyembah mereka. Tapi dengan kita ini sudah lupa dengan Tuhan, kita nggak menomorsatukan Tuhan, dan kita mencintai segala sesuatu melebihi dari orang lain, kita udah jadi penyembah berhala. Dan Tuhan tidak mau. Tadi kita bahas bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan mau berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Sepenuhnya. Makanya kalau diizinkan Tuhan, ada hal yang perlu dicabut dalam diri kita. Artinya sesuatu itu sudah menguasai kita di dalam diri kita. Itu udah jadi berhala dalam diri kita. Bapak Ibu, perhatikan. Ada beberapa orang yang dikuasain dengan namanya emosi. Emosi udah jadi Tuhannya. Ada yang dikuasai dengan namanya kepahitan. Kepahitan udah jadi Tuhannya. Ada yang dikuasai dengan hobinya. Hobi sudah menjadi Tuhannya. Apapun juga yang menguasai dalam diri kita ini, selain Tuhan, Tuhan akan ambil. Dan itu menyakitkan. Ada beberapa orang yang dikuasai dengan amarah. Makanya dikirim orang-orang tertentu untuk membentuk dan memproses itu begitu rupa. Karena Tuhan mau Dia yang berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Tuhan tidak mau ada yang lain.
Ketika ada seseorang yang kepahitan tidak bisa mengampuni, bencinya bukan main, benceno, nanti istilah orang Surabaya itu. Ngeselinya bukan main, karena pernah disakitin luar biasa sekali. Jadi jika dia pahit dengan hidupnya, ketika pahit ini menguasai, Tuhan mau ambil, Tuhan mau kuasai, Tuhan mau ambil begitu rupa, Tuhan mau sungguh-sungguh benar-benar ambil. Kenapa ada problem? Kenapa ada masalah yang kita hadapin yang diizinkan Tuhan terjadi? Kita harus tahu, kita harus sadar diri, kita harus selidiki, jangan sampai ternyata ada berhala dalam diri kita yang Tuhan mau cabut. Makanya kalau diizinkan kita ini dipertemukan dengan orang yang jengkelin, ngeselin, bencekno, yang nggak enak lah pokoknya, nggak demen lah ketemu orang. Jangan-jangan Tuhan pakai orang-orang tersebut untuk mencabut, menghancurkan berhala dalam diri kita. Makanya bersyukur hal seperti itu. Bisa aja siapapun juga bisa diujian. Bisa juga pasangan kita juga bisa dipakai Tuhan. Bisa untuk memurnikan hati kita. Tuhan mau satu-satunya yang berkuasa. Tuhan mau satu-satunya yang menguasai hati kita. Ketika ada berhala lain, Tuhan tidak berkenan. Tuhan pasti tidak berkenan. Dan tentunya Tuhan akan proses begitu rupa. Ayat yang ke-5. Tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuhan itu tidak suka. Dosanya orang Israel itu ngapain sih? Kita akan pelajari nanti ya. Mereka kenapa dibunuh orang Israel itu, dihabisin di padang gurun? Mereka bersungut-sungut, mereka berzinah, mereka menggerutu, mereka ngomel. Makanya Tuhan tidak suka sikap-sikap seperti itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngadepin masalah apapun juga, jangan menggerutu, jangan ngomel, bersyukur. Saya adalah tipe orang yang sangat menjaga sikap hati saya. Saya tidak mau ngomel, tidak mau menggerutu. Saya berusaha tidak mau menyalahkan orang lain, karena saya tahu jangan-jangan Tuhan izinkan itu sebagai proses dalam kehidupan kita, untuk membentuk kita. Kalau Tuhan pakai orang lain membentuk kita, berarti ada sesuatu yang nggak benar di hati kita. Makanya kita harus bersyukur. Dari beberapa juta orang Israel, yang sisa hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Kaleb umurnya udah hampir 50 tahun, Yosua umurnya 40 tahun, dan orang-orang yang di atas 20 tahun dihabisin mati di padang gurun. Karena didapatin hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Ini sangat mengerikan. Makanya ayat yang ke-5, tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Tuhan tidak peduli dengan angka, Tuhan tidak peduli dengan jumlah ternyata. Tuhan mau peduli dengan hati. Kalau hanya ada 2 orang diselamatkan loh. Yang lain dihabisin. Nyatanya Kaleb dan Yosua saja. Yang lainnya berapa juta orang mati. Dan sisa generasi baru. Gitu. Terbesar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sebagai satu hari, sehingga pada satu hari telah ditewaskan 23.000 orang. Bayangin, dalam satu hari dibunuh 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mati di pagut ular. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya Alkitab yang buku seperti ini, Bapak Ibu lihat ya, di ayat 10, ayat yang ke-9, Bapak Ibu lihat ayat 10, ayat yang ke-9, pasal 10 ayat yang ke-9. Itu ditulis, ada tulisan di bawahnya, ada Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Coba kita buka ya, Bilangan 21 ayat 5 dan 6.
Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Bilangan 21, ulangan bilangan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara mereka dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata di ayat yang ke-9 ini, janganlah mencobai Tuhan. Ternyata mereka itu menggerutu masalah makanan loh. Akhirnya dihabisin Tuhan. Bersungut-sungut tuh. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Berapa banyak ketika kita ngadepin masalah yang berat menimpa kita itu menggerutu, ngomel, ngedumel di dalam hati. Seakan-akan kita itu mempertanyakan Tuhan. Kenapa kok hari ini terjadi? Kenapa ya Tuhan? Terus kita coba cari pembenaran diri. Atau ketika kita ditegur orang, kita nggak terima, kita mencari pembenaran diri dengan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Hati-hati dengan sikap hati seperti ini. Bersungut-sungut ternyata ini tidak sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bangsa Israel ini dibinasakan oleh malaikat maut gara-gara salah satu penyebabnya adalah bersungut-sungut. Bapak Ibu, kondisi hari ini semuanya mengalami kesusahan. Kondisi hari ini semuanya ekonomi babak belur. Stop komplain, stop ngeluh, nikmatin dan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan percayakan hari ini apa? Apa yang kita pegang hari ini? Usaha apa yang kita pegang hari ini? Mau jadi Gojek, mau jadi Grab, mau narik taksi, mau buka toko, mau usaha, mau jadi pendeta, mau buka resto, mau bikin kue, mau bikin siomay, mau buka salon, bikin sambal, atau apapun juga, mau jadi guru, atau mau jadi eksportir, menjadi importir, apapun yang hari ini, dalam kondisi susah ini, kita masih dipercayakan Tuhan untuk bisa bekerja, melakukan aktivitas, kita kerjakan dengan baik dan tanggung jawab. Ketika Tuhan lihat tanggung jawab kita lihat sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, akan bikin kita menjadi semakin besar. Tuhan semakin bikin kita dipromosi. Tuhan bawa kita ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Stop komplain. Biasanya untung 500 juta dan hari ini hanya untung 50 juta. Biasanya untung 10 juta dan hari ini untung hanya 500 ribu. Biasanya untung 300 ribu, hari ini hanya untung 25 ribu. Nikmatin saja. Stop komplain. Gak usah ngeluh, gak usah menggerutu. Nikmatin dan kurangin gaya hidup. Gaya hidupnya, lifestyle gaya hidupmu yang dulu tinggi sekarang dikurangin. Kurangin. Pemakaian keuangan kita atur begitu rupa. Di saat susah begini, kita atur keuangan begitu rupa. Jangan kita foya-foya, jangan hambur-hamburkan uang. Kita kelola uang dengan baik, kita atur baik. Supaya apa? Kita tetap ekonomi kita, keuangan kita berjalan dengan lancar. Stop komplain, stop menggerutu, stop menyalahkan orang lain. Kalau Bapak Ibu ngadapin masalah apapun juga. Ada beberapa di antara kita yang nggak cocok dengan orang tuanya kan? Jangan dikomplain, jangan bersungut-sungut. Oh, gara-gara mak gua, gara-gara papi gua, gara-gara orang tua gua, gara-gara masa lalu gua, gara-gara siapapun juga. Stop komplain, stop komplain. Semakin kamu bersungut-sungut, Tuhan tambahkan lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Kalau Tuhan nggak tambahkan, jangan-jangan nanti Tuhan kirim malaikat maut malah cabut nyawa kita. Ini loh, bangsa Israel ini dibunuh Tuhan, dikirim malaikat maut untuk cabut mereka gara-gara mereka bersungut-sungut. Ngapain Tuhan? Di Bilangan 21 nih. Ayat yang keempat mulai saya baca ya. Ayat yang kelima aja. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Melawan Allah dan Musa loh. Padahal yang dilawan sebenarnya Musa, tapi ditulis melawan Allah. Kenapa? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Kenapa? Hari ini kan ada corona. Supaya kami mati, nggak bisa makan. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makan makanan hambar. Makan mana tiap hari?
Kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara mereka, ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak mereka mati. Ini mata meski pakai kacamata ini udah mulai baca tulisan Alkitab mulai agak kabur. Jadi persungutan, niat hati persungutan, ngedumel, ngomel yang gak pernah di hadapan Tuhan, itu tidak berkenan sekali di hadapan Tuhan. Stop komplain, stop ngomel, stop ngeluh, stop menggerutu. Dan kita belajar tanggung jawab dan bersyukur. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, nikmatin. Dan pasti Tuhan punya jalan keluar yang powerful. Bapak Ibu, lihat Yusuf, perjalanannya Yusuf, pelajarannya Daniel. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk Tuhan luar biasa sebelum dipromosi Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf dipromosi Tuhan jadi orang nomor 2 di Mesir. Punya otoritas, punya power, punya kuasa yang luar biasa. Ternyata dia diprosesnya luar biasa. Bapak Ibu bisa perhatikan, apakah mereka menggerutu, apa mereka mengomel, apa mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi lihat baik, mereka adalah orang-orang yang menikmatin proses. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami proses apapun juga itu, mungkin kekurangan uang, mungkin perkawinanmu di ujung tanduk, mungkin keuanganmu babak belur, usahamu bangkrut, atau apapun juga lah, bersyukur, nikmatin dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku ngalami hal seperti ini. Aku tahu Tuhan persiapkan promosi dan masa depan yang lebih baik lagi, dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin, amin. Sekarang ayat yang ke-11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kehidupan bangsa Israel yang dibunuh oleh malaikat maut, pemberontakannya orang-orang Israel kepada Tuhan, pemberontakannya Miriam dan Harun, kelakuan mereka itu menjadi contoh hari ini, menjadi gambaran hari ini, supaya kita yang hidup di akhir zaman ini hidupnya lebih berhati-hati dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu sebagai batu peringatan penting. Kalau kehidupan di zaman yang lalu itu menjadi contoh kita hari ini sebagai gambaran supaya kita ini belajar hidup hati-hati, supaya kita belajar hidup lebih memakai hikmat, tidak sembrono, tidak sembarangan, ngaco. Jadi kehidupan bangsa Israel itu ternyata sampai hari ini menjadi contoh. Ternyata mereka ada real yang hidup di akhir zaman, ternyata hidupnya sama seperti orang-orang Israel zaman dahulu, yang gerutu, ya berzina, ya macam-macam, yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan murka. Itu yang membuat Tuhan tidak suka. Makanya ditulis di Korintus sebagai peringatan supaya kita belajar sungguh-sungguh, supaya kita tahu bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 11, supaya semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Karena kita hidup di zaman akhir, kita hidup di penghujung akhir zaman. Jadi kita harus tahu ini supaya kita benar-benar ngerti hal-hal yang ini. 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita tidak boleh sombong, kita nggak boleh merasa diri kita benar. Kata orang Jawa, kita tidak boleh jumawa. Kita harus rendah hati. Kalau bisa, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya, supaya orang lain tidak bisa merendahkan kita. Kita itu harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya, supaya siapapun juga orang lain tidak bisa merendahkan kita. Karena kita sudah direndahkan, dan Tuhan yang akan tinggikan. Amin.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, kamu akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita pasti akan mengalami banyak proses, banyak masalah, banyak tekanan, banyak impitan, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pokoknya nggak sesuai dengan yang kita mau lah. Yang kita akan alami hal itu. Tapi percaya, Tuhan ada di dalam diri kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak sampai jatuh. Dan Tuhan selalu memberikan ujian. Kata dicobai, ada dua macam, dicobai untuk diseret jatuh di dalam dosa, itu pencobaan dari iblis. Tapi kata pencobaan di sini adalah kata uji. Kita akan diuji lewat masalah, tekanan, impitan, supaya kita ini benar-benar didapati menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Penting dalam hal ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari harus benar-benar semakin hari semakin hati-hati. Semakin hati-hati. Jangan serampangan, jangan sembrono. Bangsa Israel, dosanya mereka berzina, bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, tidak percaya dengan janji Tuhan. Mereka tidak memasuki tanah perjanjian. Bahkan Musa sendiri tidak menginjak tanah perjanjian, pemimpinnya. Hanya Kaleb dan Yosua yang segenerasinya Musa yang masuk tanah perjanjian. Sisanya generasi yang baru. Kita mesti jagain hati kita baik-baik hari ini. Kita jagain sikap kita jagain hati kita dengan baik-baik. Bapak Ibu, kalau kita ini nggak jaga nih sikap kita nih, yang kita generasi rata-rata sama, satu generasi dengan saya, bisa dibawa sedikit lah. Bapak Ibu, kalau kita ini nggak jaga hati kita, sikap kita, persekutuan kita dengan Tuhan, nanti akan muncul generasi yang baru yang baru akan melampaui kita. Mereka akan lebih hebat dari kita. Mereka akan lebih perkasa. Mereka akan dipakai Tuhan. Jangan sampai ada ayat ngomong yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Ingat, bangsa Israel semuanya bangsa Israel harusnya masuk tanah perjanjian. Tapi yang di atas 20 tahun kecuali Kaleb dan Yosua mati di padang gurun. Termasuk Musa, Miriam, dan Harun mati di padang gurun. Semuanya. Tetapi generasi yang baru yang melanjutkan pekerjaan mereka. Jangan sampai kita ini dibuang Tuhan. Sudah cari Tuhan, kita nggak diangkat Tuhan. Kita udah nyembah Tuhan, kita nggak diangkat Tuhan. Karena kita nggak jaga hati kita nggak jaga sikap kita nggak jaga perkataan kita nggak jaga mulut kita. Penting ini. Jangan sampai nanti ada generasi yang baru lahir, atau baru masih main bola, masih nyusu sama maminya sampai hari ini, tiba-tiba kesalip sama generasi mereka dan kita nggak jadi apa-apa. Ternyata mereka lebih hebat dipakai Tuhan, mereka diurapin Tuhan lebih hikmatnya luar biasa, dampaknya luar biasa, diberkatinya luar biasa. Jangan kita menjadi orang yang terkemudian. Kalau kita jadi terdahulu, dan harus jadi terdahulu terus, berjalan bersama Tuhan. Nah, ada hal yang tadi itu jangan dilakukan. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mencobain Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, berzina, segala macam, jangan dilakukan. Itu bisa menjauhkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Semakin kita jauh dengan destinasi Tuhan. Amin. Ternyata Yesus sudah ada sejak zaman Musa. Mereka dikasih makan oleh Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh. Dan ternyata kehidupan bangsa Israel yang zaman dahulu, kehidupan mereka itu real ada terhadap orang-orang yang hidup di akhir zaman hari ini. Makanya ditulis ayat ini sebagai batu peringatan, sebagai contoh supaya kita masukin tanah perjanjian. Perjanjian ini bukan Israel, bukan Yerusalem lagi, tapi perjanjian kita adalah kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Kita harus masukin destinasi itu. Kita akan memerintah bersama-sama Kristus. Amin. Amin. God bless you.